Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul mutasi gen. Adapun anggota dari kelompok 2 yaitu Ayu Wulan Putri Selayan, Eliza Zulhera, Ekspansa Tamba, Jerry Rahmayanti, Nopika Rahmi, Priscilla Anggraini, Rahmatillah Hidayah Jamal, dan Widya Hanum. Untuk yang pertama membacakan pengertian dari mutasi gen adalah Priscilla Anggraini. Untuk Priscilla dipersilahkan untuk membaca. Baiklah, nama saya Priscilla Anggraini. Saya akan menjelaskan pengertian dari mutasi. Mutasi adalah perubahan yang terjadi pada bahan genetik, DNA maupun RNA, baik pada taraf urutan gen atau disebut mutasi titik maupun pada taraf kromosom. Mutasi pada tingkat kromosomal biasanya disebut aberasi. Mutasi pada gen dapat mengarah pada munculnya alel baru dan menjadi dasar bagi kalangan pendukung evolusi mengenai munculnya variasi-variasi baru pada spesies. Mutasi gen. Pada mutasi ini terjadi perubahan kimiawi pada satu atau beberapa pasangan basa dalam satu gen tunggal yang menyebabkan perubahan sifat individu tanpa perubahan jumlah dan susunan kromosomnya. Peristiwa yang terjadi pada gen adalah perubahan urutan-urutan DNA atau lebih tepatnya mutasi titik, merupakan perubahan pada basa N dari DNA atau RNA. Baiklah, untuk mutasi akan dilanjutkan oleh Nopika Rahmi. Penyebab mutasi. Penyebab mutasi disebut dengan mutasi. Kebanyakan mutagen adalah bahan fisika, kimia, atau biologi yang memiliki daya tembus yang kuat sehingga dapat mencapai bahan genetis dalam inti sel. Contohnya, zat radioaktif, zat kimia yang keras, dan virus. Namun, ada juga mutagen yang tidak begitu jelas. Bahan-bahan yang menyebabkan terjadinya mutasi mutagen dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama mutagen bahan kimia, yang kedua mutagen bahan fisika, yang ketiga mutagen bahan biologi. Untuk mutagen bahan kimia itu contohnya adalah kolkisin dan zat digitonin. Kolkisin adalah zat yang dapat menghalangi terbentuknya benang-benang spindle pada proses anafase dan dapat menghambat pembelahan sel pada anafase. Mutagen kimiawi tersebut dapat dipilih menjadi 3 kelompok, yaitu analog basa, mutagen kimiawi yang dibagi 2 menjadi agen pengubah basa dan agen penyala. Selanjutnya mutagen bahan fisika. Contoh mutagen bahan fisika adalah sinar ultraviolet, sinar radioaktif, dan sinar gamma. Sinar ultraviolet dapat menyebabkan kanker kulit. Penyebab mutasi dalam lingkungan yang bersifat fisik adalah radiasi dan suhu. Radiasi sebagai penyebab mutasi dibedakan menjadi radiasi pengion dan radiasi bukan pengion. Selanjutnya dilanjutkan oleh Widya. Selanjutnya, mutagen bahan biologi. Virus dan bakteri diperkirakan dapat menyebabkan terjadinya mutasi. Bagian virus yang dapat menyebabkan terjadinya mutasi adalah DNA-nya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jerry Rahmayanti. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis mutasi gen berdasarkan kejadiannya. Yang pertama ada spontan atau spontaneous mutation. Mutasi spontan adalah mutasi atau perubahan materi generik yang terjadi akibat adanya sesuatu pengaruh yang tidak jelas, baik dari lingkungan luar maupun dari internal organisme itu sendiri. Mutasi ini terjadi di alam secara alami atau spontan dan secara kebetulan. Lalu mutasi induksi adalah mutasi yang terjadi akibat paparan dari sesuatu yang jelas, misalnya paparan sinar UV secara mendasar tidak terdapat
perbedaan antara mutasi yang terjadi secara alami dan mutasi hasil induksi. Selanjutnya dilanjutkan oleh Eliza Zulhai. Berdasarkan jenis sel yang bermutasi, mutasi somatik adalah mutasi yang terjadi pada sel-sel somatik. Mutasi somatik dapat diturunkan dan dapat pula tidak diturunkan. Mutasi somatik dapat dialami oleh embrio atau janin maupun orang dewasa. Mutasi somatik pada embrio atau janin menyebabkan cacat bawaan. Mutasi somatik pada orang dewasa. Mutasi gametik germinal adalah mutasi yang terjadi pada sel gamet. Karena terjadinya di sel gamet, maka akan diwariskan oleh keturunannya. Baiklah, dilanjutkan oleh Esperanza. Selanjutnya, berdasarkan perubahan kode genetik. Yang pertama, mutasi salah arti, yaitu perubahan suatu kode genetik atau umumnya pada posisi 1 dan 2 pada kodon, sehingga menyebabkan asam amino yang terkait pada rantai polipeptida berubah. Yang kedua, mutasi diam, yaitu perubahan suatu pasangan basa dalam gen atau pada posisi 3 kondon, yang menimbulkan perubahan satu kode genetik tetapi tidak mengakibatkan perubahan atau pergantian asam amino yang dikode. Yang ketiga, mutasi tanpa arti, yaitu perubahan kode asam amino tertentu menjadi kode stop yang mengakhiri rantai, mengakibatkan berakhirnya pembentukan protein sebelum waktunya selama translasi. Baiklah sekian presentasi kami. Kurang dan lebih mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi